Ya ini jadi ini jadi ndak? Jadi ndak? Jadi. Ini pertandingan antar timnya Tim cewek. Oh, tim cewek sama tim cowok. Ya. Dua-dua tangan di belakang gitu kalau menendang. Siap-siap. Iya. Oke. Ambil Sa. Wah, kok santai. Sana jangan ke sini. Piano nggak ada lawannya no. Sedek. Oke, Casey mengoper Gojek ke Shopee. Shopee dengan gojekannya, iya. Ternyata tidak gol, iya. Arsa menendang, wih. Ayo Shopee, iya. Ternyata tidak terjadi gol. Berapa tadi? Tadi 11-10. Yang menang siapa? Ya, dilempar sama kiper Casey. Iya. Nah, ini pada habis makan, habis ini makan lagi karena pertandingan mengeluarkan banyak energi, ya Ra. Ini batu saya. Ini Kiki ngopo lho. Dimarahi mamain kok. Pembodet-odet. Jatuh. dari tadi nyepet terus. Masih punya tenaga, Shopee? Masih. 12 berapa? 10. Ya, ternyata Casey kebobolan. Iya. Casey yang ngambil toh. Ya ngono ki tangane ora diiket terus tapi diambil pakai tangan juga toh pipi. Yo nanti nggak bisa lihat toh yo lagi di video kok. Iya. Pertandingan sore menghasilkan skor 10-12. Iya. Karena 10-13. Ya udah, Mama D akhiri videonya ya. Tidak tega melihat timnya Casey kalah 13-10. Minggir Mbak Paya. Berarti masih semangat gitu. Oke. Dibalas satu lagi. Berapa? 11-13. Ayo dua lagi, cepet saset. Kurang 6 menit. Iya. Ayo Pi. Gojek Pi. Iya. Awas, stop. Ayo Pi, kurang 2 lagi Pi. Tangkap. Yo. Ayo 2 lagi. Terus 2 lagi. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ayo Pi, serang Pi. Yo, waktu 4 menit lagi. Iya, ayo Pi. Ayo, 3 menit lagi. Iya, gojek. Iya. Draw 14. Ayo satu lagi poin. 15-14. Habis ini celebration. Ayo Pi, Shopee. Lu kok semangat men kamu dukung Shopee. Mundur dek. Ayo Pi.
Lah kamu yang kiper juga jaga pertahanan. Nah, ayo Pi, satu lagi Pi. Go go Sopi go. Awas, awas Dek, awas Dek. Merai. Ayo Pi, ayo Pi. Saya eksperimen trends ini sudah lihat di awal kan, saya eksperimen antara saya dan Casey. Tren ini banyak orang menyebutnya tren goblok. Maksud garis-garis pink ini ya, apa intinya itu banyaknya orang ini melakukan kentu ya. Nah di sini saya eksperimen. Casey kan ya masih umur berapa? Lu aku kegak ya. Iyo, makanya kita tak perjelas. Kamu umur berapa? 9. Nah, 9 dia protes, aku gak ya. Berarti dia protes bahwa dia itu belum pernah melakukan seperti itu. Nah, di sini berarti kebenarannya kurang akurat. Ternyata setelah saya eksperimen Casey, masa iya udah 27%. Intinya udah pernah, ya nggak mungkin lah ya saya yang memantau perkembangan Casey ya. Kalau saya 90% kemungkinan iya. Karena apa ya, 2 anak 2 bapak, bisa dipahami lah ya. Gini ya, kalau menurut saya pribadi ya, ketika ada tren seperti ini, entah kebenarannya iya atau tidak, atau mungkin ada yang berpikir seru-seruan atau canda-candaan, sebaiknya para orang tua berusaha untuk ya menyidak anak-anaknya untuk memakai tren seperti ini, benar tidaknya ya. Ketika anak itu bilang belum pernah, pahami betul-betul kata-katanya ya. Jangan langsung percaya, karena anak Anda orang tua yang lebih mengerti anak Anda ya. Jangan sampai kecolongan hal-hal yang bisa mengakibatkan fatal, mungkin bisa menjerumus ke virus HIV ya. Ini saatnya ketegasan orang tua dengan menggunakan dengan menggunakan filter ini. Intinya sidak anak ya. Ya bisa juga untuk ngobrol-ngobrol omong kosong, tapi juga harus dipahami ya. Di balik candaan mungkin itu ada realita atau kenyataan yang ada. Oke, saatnya para orang tua untuk bersikap tegas menyidak anak-anaknya. Ini hari Minggu, hari libur dari Dinas Permomongan, dan ini realita kehidupanku sekarang. Demi menghemat anggaran beli air minum, terpaksa saya memanfaatkan alam sekitar dan alat yang ada di rumah ya. Dan demi ibuku yang tidak bisa minum air galon, ya ini saya usahakan untuk memasak air sekaligus. Ini biasa untuk bisa 1 minggu, kadang 2 minggu ya, tergantung penggunaan. Nah ini realita kehidupanku yang sekarang. Mau tahu ya dulu saya seperti apa? Princess ya, anak orang tersohor di kampungku, dan ada orang yang menyebutnya saya itu kembang desa. Tapi realita apa yang sekarang saya alami ini ya, nih ya inilah kehidupan ya.
saya pelajari diri saya, dan akhirnya saya menemukan ya ada apa ya istilahnya pertanggungjawaban atau ya istilahnya dosa masa lalu bapak saya yang belum terselesaikan, ya bahkan mungkin ada apa ya karma yang harus saya terima di era sekarang ya. Biar bagaimanapun dulu kelakuan bapak saya dengan mungkin ada beberapa orang yang tersakiti dengan sikap bapak saya pribadi meminta maaf ya. Saya sendiri pun masih apa ya menghargai, menghormati beliau, ada kebanggaan tersendiri dari cara didikan beliau, sehingga akhirnya saya sampai saat ini masih bertahan ya dengan keadaan yang bagaimanapun ya. Kehidupan itu tetap berjalan, kalau dalam bahasa Inggrisnya life must go on. Oke ya, jadi buat kalian yang mungkin saat ini lagi di atas, ekonomi mapan, punya wajah cantik ya, semua itu akan ada masanya ya. Ini kita kasih paham dikit. Ini ketika saya masak terus saya dinginkan nih gini, terus tuh gembes galon ember, nanti botol-botol masuk. Nah inilah ya realita kehidupan, harus disambut, jangan apa ya menolak atau tidak terima ya. Sinilah realita kehidupan ya. Mana solidaritasmu? Aku PC Gajah setia. Gajah Bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Bertempur demi kebenaran. Kita adalah para pejuang untuk Indonesia. Biyen mula sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe loro, ora urung saiki ne dadi rondo. Orang ngono sampean sabar ngenteni, ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing kasuwun sing gedhe pangapurane, andum tresno bebojoan selawase. Sabtu pagi ya, senang saya mendengar berita seperti ini ya. Saya apresiasi untuk pihak imigrasi ya. Meski saya belum pernah bikin paspor, setidaknya saya apresiasi pihak imigrasi karena menolak seorang wanita yang ingin ke Pakistan menemui pacar via medsosnya ya. Sudah lama hubungannya ya. Nah ketika dikulik-kulik diinterogasi sama pihak imigrasi, si wanita ini berkata jujur ya, karena sudah pernah mentransfer sebesar 5 juta ya, kenalnya pun sudah lama. Pihak keluarga tidak tahu kalau perempuan ini mau ke Pakistan ya. Nah hal-hal yang seperti ini ya, harap mulai berpikir sedikit waras ya. Sedikit waras saja, nggak usah terlalu waras ya, nanti bebannya malah berat. Sedikit waras ya. Anda sebagai wanita ya, mungkin Anda banyak uang, berani mentransfer lelaki Pakistan ini sebesar 5 juta. Halo ya, jangan hanya karena ingin mendapat value yang besar ya, atau raut wajahnya yang tampan agak ada brewok-brewok sedikit yang ketika dipegang jadi greng ya.
Coba deh, orang Pakistan kan kebanyakan seperti itu ya, wajahnya tampan, ada ini brewok-brewoknya yang bikin gereng ya. Jangan melakukan tindakan yang bodoh sampai mau menemui pihak keluarga pun tidak tahu ya. Nanti kalau sampai ini pihak imigrasi meloloskan dan si perempuan ini di mana sudah sampai di Pakistan, akhirnya tidak menemukan orang tersebut, akan jadi apa gelandangan ya. Nanti ketika di Pakistan perempuan ini mungkin ditangkap pihak imigrasi ataupun pihak kepolisian dengan alasan menemui laki-laki love scammingnya. Nah, apa nggak malu nanti negara kita ya? Coba deh berpikir, nih wanita Indonesia ya, gara-gara pengen mendapat PLI yang besar, akhirnya rela datang ke Pakistan dan akhirnya apa? Terlunta-lunta atau jadi gelandangan di negara orang. Ya kan nggak asik ya. Ayolah ya. Ya saya pahami mungkin kalian yang di negara kita sendiri belum bisa menemukan kecocokan dalam segi komunikasi atau mungkin spek-spek pasangan ya. Jadi ketika ada orang luar yang mungkin sesuai spek si perempuan ini ya, mungkin ganteng juga, dia rela berbuat apa saja. Jangan seperti itu, apalagi ini antar negara ya. Saya juga tidak melarang adanya hubungan antar negara, yang penting jelas gitulah ya. Oke, saya apresiasi untuk hal ini kepada pihak imigrasi ya. Harusnya seperti ini ya, ditanya lebih detail supaya apa, ketika nanti keluar negeri itu tujuannya tidak jelas, biar tidak jadi gelandangan di negara orang.